Benarkah Amerika akan kalah oleh Cina? Bukan lewat perang, tapi lewat ekonomi. Hari ini dunia menyaksikan perubahan besar yang gak bisa diabaikan. Cina, negara yang dulu dianggap tertinggal, kini digadang-gadang akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai ekonomi nomor 1 dunia. Tapi, apa ini murni kemenangan atau justru awal dari kejatuhan besar Cina sendiri? Di video ini kita akan bongkar fakta-fakta mengejutkan. Bagaimana Cina bisa mendekati puncak ekonomi dunia dan kenapa justru banyak ahli yang mulai khawatir. Jangan lupa klik like dulu kalau kamu suka konten kritis dan informatif seperti ini, karena ini bukan sekedar berita, ini soal masa depan dunia. Tahun 1980, Shenzhen hanyalah desa nelayan kecil. Hari ini dia berubah menjadi kota berteknologi raksasa. Sejak reformasi ekonomi oleh Deng Xiaoping, Cina tumbuh pesat lewat strategi ekspor besar-besaran, pembangunan infrastruktur masif, dan tenaga kerja murah. Ekonomi mereka melesat 10 kali lipat hanya dalam 30 tahun. Teknologi, mulai dari AI, mobil listrik, hingga chip komputer, Cina mulai mengejar dominasi. Proyek raksasa seperti Belt and Road bahkan membuat banyak negara ketergantungan utang kepada Cina. Ini bukan cuma soal uang, ini geopolitik. Tahun 2024, GDP Cina versi Purchasing Power Parity bahkan sudah melampaui Amerika. Tapi, apakah angka ini cukup untuk jadi negara adidaya? Di balik pencapaian itu, ada masalah besar. Pertama, krisis real estate. Banyak kota baru di Cina justru kosong, dikenal sebagai ghost city. Rakyat menumpuk utang, perusahaan properti bangkrut. Yang kedua, populasi menua. Dalam 20 tahun, Cina akan jadi negara tua sebelum kaya. Artinya, jumlah lansia meledak, sementara tenaga kerja muda menurun. Dan yang ketiga, banyak negara mulai melawan dominasi Cina. Beberapa proyek Belt and Road dibatalkan karena dinilai menjebak negara penerima dalam utang. Dan yang terakhir, meskipun GDP mereka besar, daya beli rakyatnya belum sekuat Amerika. Artinya, dominasi ekonomi tidak otomatis berarti dominasi global. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Cina benar-benar sedang menuju posisi sebagai negara adidaya berikutnya? Atau justru sedang berlari terlalu cepat menuju krisis berikutnya? Sobat cerdas, dunia sedang berubah dan kita semua ada di dalamnya. Menurut kamu, apakah dominasi ekonomi Cina akan membawa stabilitas atau justru konflik baru secara global? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di channel Orang Cerdas setiap argumen, setiap analisa, dan setiap pikiran kritis dari sobat cerdas seperti kamu adalah bahan bakar untuk diskusi yang bermutu. Karena ingat, orang biasa mungkin cuma menonton, tapi sobat cerdas berani berpikir dan bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya.